Selamat malam teman-teman. Di sini saya Maulana Tegar Pamungkas dengan NIM 6211420075 Rombel Fisiologi and Exercise Therapy. Pada video kali ini saya akan memaparkan sebuah materi tentang komunikasi. Diawali dengan sejarah. Sejarah komunikasi pada mulanya hanya merupakan upaya atau cara manusia menyampaikan ide, gagasan, kemauan, hasrat, dan lain sebagainya. Upaya tersebut hanya supaya manusia bisa saling berhubungan. Pada waktu itu, komunikasi tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus diberi perhatian, dikaji atau distrukturkan. Namun pada abad ke-5 sebelum Masehi, di Yunani berkembang suatu ilmu yang mengkaji proses pernyataan antar manusia yang diberi nama retorika, yang berarti seni berpidato dan berargumentasi yang bersifat mengunggah atau seni yang menggunakan bahasa secara lancar untuk mempengaruhi dan mengajak. Retorika mendapat pembahasan khusus, bahkan beberapa pemikir itu menempatkan retorika sebagai hal penting dalam masyarakat dan pemerintahan. Pada perkembangan awal, batasan komunikasi yang dapat kita terapkan adalah percakapan atau penyampaian gagasan antar manusia secara lisan dan bertatap muka, baik berupa pidato maupun diskusi, dengan tujuan mendidik, membangkitkan kepercayaan, dan menggerakkan perasaan orang lain. Komunikasi terus berkembang, tidak hanya menyampaikan gagasan melalui lisan. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah, dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain. Selanjutnya, konsep dasar dari komunikasi. Konsep dasar komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi atau pesan, ide, dan gagasan dari suatu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gestur tubuh, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, atau mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut dengan komunikasi nonverbal. Komunikasi adalah suatu proses yang mengacu pada kegiatan pertukaran informasi atau pesan antara dua orang atau lebih. Baik, yang terakhir adalah tujuan dan manfaat. Tujuan dari komunikasi yaitu untuk menciptakan kesepahaman antara dua belah pihak. Akan tetapi terdapat beberapa tujuan komunikasi yang penting Anda pahami, antara lain sebagai berikut. 1. Informasi mudah dipahami. Tujuan dari komunikasi sesuai pengertian komunikasi yaitu agar hal yang disampaikan oleh komunikator bisa mudah dipahami oleh komunikan, di mana tugas seorang komunikator adalah menjelaskan pesan utama secara jelas dan sedetail mungkin. Dengan demikian, komunikasi dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman. Kedua, memahami sesama individu. Dengan berkomunikasi, maka setiap individu bisa memahami individu lain menggunakan kemampuannya untuk mendengar suatu hal yang sedang dibicarakan oleh orang lain, atau sebagai subjek untuk menyampaikan pesan. Ketiga, pesan mudah diterima orang lain. Komunikasi bertujuan agar pesan yang disampaikan mudah diterima orang lain. Sebab komunikasi yang dipadukan pendekat persuasif merupakan cara supaya sebuah gagasan lebih mudah diterima orang lain. Penyampaian itu akan terlihat baik jika kita bisa mengkomunikasikannya dengan benar. Keempat, menggerakkan orang lain. Komunikasi juga bertujuan untuk menggerakkan orang lain supaya melakukan suatu hal sesuai dengan apa yang diinginkan oleh komunikator. Dengan kata lain, komunikator merupakan seseorang atau sekelompok orang yang berinisiatif untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan. Selain itu, komunikasi juga memiliki manfaat penting, antara lain sebagai berikut. Memahami dan memahami semua informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, komunikasi dapat mempererat tali persaudaraan baik antar pribadi, golongan, kelompok, bangsa maupun negara. Dengan berkomunikasi, Anda bisa mengetahui kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, komunikasi sangat penting bagi organisasi dalam melakukan serta menciptakan kerjasama yang baik. Dan yang terakhir, komunikasi dilakukan sebagai proses sosial berwarga negara. Mungkin itu saja paparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.